Polemik hak cipta antara Yoni Dores dengan Lesti Kejora masih terus berlanjut. Meskipun permasalahan ini telah dibawa ke ranah hukum dan tengah ditangani oleh kepolisian, pihak Yoni seolah belum puas dengan apa yang ia lakukan, di mana kini justru menggandeng penasihat hukum lainnya yaitu Deoli Payumara untuk membantunya dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pencipta lagu. Lantas, apa yang menjadi alasan Yoni Dores untuk menambah lagi tim penasihat hukumnya? Benarkah Yoni Dores memilih Deolipa karena pemahaman hukum yang disampaikan oleh Deolipa sangat sejalan dengan apa yang sedang ia perjuangkan? Lalu, langkah apa yang akan dilakukan Deolipa ketika kini telah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Yoni Dores? Benarkah Deolipa pun akan mengedepankan pendekatan sosiologis dan mediasi hingga jalur hukum akan menjadi opsi terakhir meski laporan Yoni Dores di Polda Metro Jaya sudah mulai berjalan? Selain itu, seperti apa pula tanggapan Iis Dahlia atas prahara hak cipta antara Lesti versus Yoni Dores? Benarkah Lesti pun sempat menghubungi dirinya saat baru saja disomasi oleh Yoni Dores? Dan bagaimana Endang Mulyana ayah Lesti yang muncul ke publik dan juga buka suara, serta pesan apa yang disampaikan kepada Lesti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah resmi melaporkan Lesti ke pihak kepolisian atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta, Yoni Dores kini semakin memantapkan langkah hukumnya. Salah satu langkah strategis yang ia ambil adalah menggandeng pengacara Deoli Payumara menjadi salah satu dari tim kuasa hukumnya. Saat bertemu dengan Deolipa, Yoni mengaku pemahaman hukum yang disampaikan oleh Deolipa sangatlah sejalan dengan apa yang sedang ia perjuangkan. Menurut Yoni, alasan inilah yang membuatnya yakin untuk bekerja sama dengan Deolipa dalam menangani kasus ini. Tentunya langkah ini pun menunjukkan bahwa Yoni Dores tidak main-main dalam memperjuangkan hak ciptanya, karena niatnya dari awal bukan untuk mencari sensasi, melainkan ingin menegakkan keadilan atas karya-karya yang telah ia ciptakan. Ini kami Bang Yoni Dores dengan saya, kita bertemu di sini ya, di Depok ya. Jadi Bang Yoni ya datang ke kami, kemudian bicara panjang lebar mengenai persoalan mengenai hak cipta lagu, banyak sharing-sharing tentang hak cipta lagu ya, dan kemudian terkait dengan persoalan beliau juga mengenai lagu-lagu ciptaannya kepada siapapun juga. Jadi beliau kan ada kuasa hukumnya nih, Ilham, tapi kemudian beliau sepakat dengan kuasa hukumnya untuk menambah tim pengacara berbantuan hukum. Jadi saya diminta oleh beliau untuk membantu dalam perkaranya. Namanya kita dimintain perbantuan, tentunya kita akan membantu. Tentu dengan cara-cara yang baik, yang elegan, yang berdasarkan hukum juga. Jadi itu dia. Saya datang ke Bang Dio awalnya saya melihat statement secara hukumnya kayak nyambung sekali gitu sama apa yang sedang saya perjuangkan. Akhirnya saya coba untuk soan ke rumahnya, kalau bisa membantu saya, dengan senang hati terbuka yang beliau siap untuk membantu saya. Di harapannya yang terbaik lah.
Setelah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Yoni Dores, Deo Lipa mulai menyusun beberapa langkah strategis dalam menangani kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan oleh kliennya terhadap Lesti. Dalam keterangannya, Deo Lipa pun menjelaskan bahwa tahap awal yang akan ia lakukan adalah memahami secara menyeluruh duduk perkara hukum yang tengah dihadapi oleh Yoni Dores, termasuk mengevaluasi hak cipta lagu yang disengketakan, konteks penggunaan lagu, serta langkah hukum apa saja yang telah diambil oleh Yoni hingga saat ini. Ia pun juga menegaskan bahwa jalur hukum akan menjadi opsi terakhirnya. Menurutnya, pendekatan sosiologis dan mediasi lebih diutamakan agar semua pihak yang bersinggungan bisa duduk bersama, berdiskusi, dan mencari titik temu agar tahu siapa yang benar dan juga salah. Hingga dari situlah penyelesaian pun bisa dilakukan tanpa harus melalui pengadilan. Untuk itu, Deo Lipa pun juga berharap bahwa niat baik ini pun bisa disambut oleh semua pihak agar polemik ini pun tidak semakin meruncing dan justru menjadi momentum edukasi bagi publik mengenai pentingnya untuk menghargai hak cipta dalam industri musik. Saya pelajari dulu semua persoalan-persoalan yang ada, termasuk keterkaitan ciptaan lagu dari Bang Yoni dan keterkaitan dengan siapapun juga yang terkait dengan ciptaan lagunya Bang Yoni ya. Jadi kita lihat tentunya tidak serta-merta hitam putih, lihat juga aspek sosiologisnya, kemudian kronologis penciptaan lagunya, kemudian hubungan-hubungan hukum dengan siapapun juga, kemudian apa yang sedang dikerjakan sekarang, kan ada laporan polisi juga yang dikerjakan oleh Bang Yoni kan. Itu juga nanti kita lihat. Tentunya ini memang harus hati-hati melihatnya. Supaya nanti harapannya semuanya akan selesai dengan baik ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan ke Bang Yoni, upaya hukum itu adalah upaya terakhir. Kalau upaya-upaya lain yang sifatnya sosial, sosiologis itu belum tercapai, berupaya hukum pidana itu ultimum remedium. Tapi kalau upaya-upaya hukum sebelumnya nggak bisa selesai juga, tentunya memang upaya hukum. Sehingga kita lihat bagaimana sih proses perjalanan penegakan hukum khususnya terhadap Bang Yoni dan laporan-laporannya. Nah, tentunya tidak serta-merta hukum saja. Kita harus menjajaki hubungan-hubungan sosial dengan para pihak, dengan pihak YouTube, pihak mana lagi, pihak yang menyanyikan, kemudian dengan pihak televisi kalau ada, jadi harus dijajaki. Sebaiknya diselesaikan secara mediasi itu bagus. Memang itu harapannya Bang Yoni juga begitu. Jadi diselesaikan secara mediasi. Ya, langkah awal ya karena terkait dengan ciptaan kan ada undang-undang hak cipta. Kemudian ada juga lembaga-lembaga yang menaungi ini. Itu harus dipelajarin dulu. Kita harus temuin mereka semua juga. Kemudian kita cari tahu mana yang salah dalam penerapan dari penyanyian lagu, mana yang benar. Mana yang sudah logis, mana yang belum logis. Mana yang rapi, mana yang liar. Itu kita pilah-pilah sehingga nanti akan ketemu duduk soalnya di mana, siapa yang dianggap patut dipersalahkan atau siapa yang benar, siapa yang salah, nanti kan kelihatan. Jadi memang harus hati-hati dan bertahap prosesnya. Karena saya juga nanti dapat bukti-bukti kan, bukti lebih lengkap lagi dari Bang Yoni tentang apa saja dan tentang cerita apa saja mengenai lagu-lagunya yang dinyanyikan. Siapa tahu mereka ternyata sudah bayar royalti, Bang Yoni belum tahu kan begitu kan. Jadi itu yang mungkin di dalam. Siapa tahu mereka malah nggak bayar royalti kepada wadahnya. Ini juga kita perlu tahu. Dalam upayanya menyelesaikan kisruh hak cipta antara Yoni Dores dan Lesti, Deo Lipa pun juga akan menempuh langkah komprehensif, termasuk mendatangi lembaga-lembaga resmi yang menaungi urusan hak cipta. Salah satunya adalah LMKM atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Langkah ini pun diambil untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak semata berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan aturan yang berlaku dan penjelasan dari otoritas yang kompeten. Dengan menggandeng lembaga-lembaga terkait, Deo Lipa pun juga berharap penyelesaian polemik antara Yoni dan Lesti pun bisa berlangsung secara adil, profesional, dan mengedepankan solusi yang tidak merugikan siapapun.
Makanya kedepannya juga nanti kami akan menyambangi yang namanya LMKN. Kita sambangi dulu lah, kita bertandang ke mereka. Tukar pikiran, sharing, tukar pikiran sama pencarian fakta-fakta faktual kan. Gitu. Jangan sampai salah paham atau salah dalam menerka, atau salah dalam mengira, atau salah dalam melapor. Jadi itu nanti kita dahulukan itu. Terkait laporan ke Polda Metro Jaya yang telah resmi dibuat oleh Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh Lesti, Deo Lipa pun kembali menegaskan bahwa kliennya pun akan konsisten dan bertanggung jawab penuh terhadap proses hukum yang telah dimulai. Menurut Deo Lipa, laporan tersebut akan terus dikawal secara serius di Polda Metro Jaya sebagai bentuk komitmen kliennya dalam memperjuangkan hak atas karya cipta. Selanjutnya mengenai laporan polisi, karena sudah ada, tentunya ini harus diikuti. Bang Yoni sendiri sebagai yang melaporkan juga kan harus konsisten terhadap laporannya kan, jadi akan mengikuti laporan yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Rencana hari Rabu. Berarti udah untuk klarifikasi datang ke Polda ya, Bang? pasti saya harus bertanggung jawab dengan laporan. Oh iya, laporan. Mengejutkan. Di saat Yoni Dores meminta dan menggandeng Deo Lipa Yumara untuk menjadi kuasa hukumnya. Lantas, seperti apa tanggapan Iis Dahlia atas perkara hak cipta antara Lesti versus Yoni Dores? Benarkah Lesti pun sempat menghubunginya saat disomasi oleh Yoni Dores? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di saat Yoni Dores meminta dan menggandeng Deo Lipa Yumara untuk menjadi kuasa hukumnya di pusaran polemik hak cipta yang semakin memanas, pedangdut senior Iis Dahlia yang merupakan penyanyi asli dari lagu Bagai Ranting Yang Kering akhirnya buka suara untuk menanggapi polemik antara Lesti Kejora dengan Yoni Dores. Meski begitu, Iis mengaku tidak mengetahui secara rinci duduk perkara hukum yang tengah bergulir antara Lesti dan Yoni. Ia pun belum memahami sepenuhnya apa yang menjadi dasar gugatan Yoni. Apakah karena Lesti menyanyikan lagu ciptanya di televisi atau karena mengcover lalu mempostingnya di platform lain. Namun yang mengejutkan, Iis Dahlia mengungkapkan bahwa saat ini ia pun tidak diperbolehkan untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores di televisi. Padahal beberapa lagu Yoni sempat ia populerkan di masa lalu. Terkait konflik yang dialami Lesti, Iis mengaku bahwa beberapa waktu lalu Lesti pun sempat bercerita kepadanya bahwa ia mendapat somasi dari Yoni Dores, di mana Lesti mengaku bahwa dirinya telah disomasi oleh Yoni Dores. Namun hingga kini, Iis pun belum bertemu langsung dengan Lesti, sehingga ia tidak tahu pasti seperti apa isi somasinya. Di sisi lain, Iis pun belum sempat berbicara langsung dengan Yoni Dores untuk mencari tahu kronologi yang sebenarnya. Kalau soal yang ini aku nggak tahu case-nya ya, gitu. Nggak tahu apakah Lesti yang memposting atau TV-nya. Tapi memang untuk yang Mas Yoni ini, Mas aku sendiri pun nggak boleh loh nyanyi lagu Mas di TV karena nggak tahu ada masalahnya apa. Jadi aku kadang kalau yang hal-hal kayak gini maksudnya sedih sih karena lagu aku tapi aku nggak boleh nyanyi gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk case-nya Lesti, aku masih Dede kemarin sempat cerita doang bahwa dia disomasi, tapi aku belum ketemu langsung kan, jadi nggak tahu somasinya itu seperti apa. Kayak ke Mas Yoninya juga aku belum nanya seperti apa. Aku sih berharapnya antara penyanyi sama pencipta semoga nanti undang-undangnya jelas, pengaturannya jelas, supaya kita juga nggak khawatir kalau menyanyikan lagu orang atau si penciptanya juga, karena menurut aku tuh jujur aku selalu ngomong di grup yang semua ada pencipta ada pemusik, aku bilang rindu kebersamaan antar sesama seniman, karena kan biar bagaimanapun kan penyanyi sama pencipta itu sama-sama saling membutuhkan. Sebenarnya kalau lagunya si pencipta ini didaftarkan di LMK dan LMKR, sebenarnya hasilnya nanti akan di sana gitu. Tapi kalau namanya kayak Mas Yoni atau apa mungkin nggak mendaftarkan,
ini bisa terjadi. Terus kayak kalau umpamanya mau membuat recycle atau mengcover memang harus izin. Tapi aku nggak tahu kalau case-nya Lesti ini seperti apa. Di sisi lain, imbas dari perseteruan antara Yoni Dores dan Lesti Kejora terkait dugaan pelanggaran hak cipta kini mulai dirasakan langsung oleh sang pencipta lagu. Sejak kasus ini mencuat ke publik, Yoni mengaku mulai banyak netizen yang menghujatnya. Bahkan muncul ancaman boikot terhadap lagu-lagu ciptaannya di salah satu stasiun televisi swasta yang selama ini dikenal kerap menayangkan acara musik dangdut. Ancaman tersebut sontak membuat Yoni pun akhirnya terkejut. Ia pun merasa tidak memiliki masalah apapun dengan stasiun televisi tersebut dan menyayangkan reaksi yang muncul sebelum proses hukumnya selesai. Ia pun menegaskan bahwa laporan terhadap Lesti di Polda Metro Jaya hingga kini masih berjalan dan belum ada putusan hukum apapun. Menanggapi berbagai tudingan miring netizen, Yoni pun juga menilai bahwa apa yang terjadi pada saat ini adalah upaya pembunuhan karakter terhadapnya. Padahal sebagai pencipta lagu, ia pun hanya ingin mengklarifikasi soal penggunaan lagunya dan tidak lebih dari itu. Terkait ancaman boikot, Yoni mengaku sedih, namun ia pun berusaha tetap tenang. Ia pun berharap publik pun bisa lebih objektif dan tidak menghakimi sepihak. Karena menurutnya, setiap pencipta lagu berhak untuk memperjuangkan karya ciptaannya sesuai hukum yang berlaku. Lagu-lagu saya diboikot, ya saya kaget. Kagetnya apa? Karena saya merasa tidak ada persoalan dengan. Jadi misalnya kesalahan saya karena saya nuntut Lesti misalnya gitu kan, mungkin itu jadi masalahnya itu. Tapi kan masalahnya ini masih berjalan kasusnya. Kalau misalnya sampai pengadilan saya dinyatakan bersalah, silakan mau diboikot semua juga. Ini kan belum ada apa-apa, belum ada putusan apa saya salah apa benar kan, masih belum ada jawabannya. Jadi kayaknya pembunuhan karakter gitu kan, sampai ada itu. Oh gimana nih Pak Yoni sekarang? Narasi yang terakhir apalagi? Tadi keadaannya sakit parah gitu. Alhamdulillah saya sehat-sehat aja ya. Saya anggap ya mereka tidak tahu gitu, tidak tahu masalahnya. Karena yang punya persoalan pun nggak tahu masalahnya gitu, apalagi orang lain kan gitu. Nah seperti sekarang Lesti sendiri, tahu nggak sih sebenarnya apa masalahnya gitu? Kok jadi melebar soal dianya jadi TV di mana? Nggak ada, saya nggak itu. Selain itu, perseteruan antara Yoni Dores dan Lesti juga menyeret nama asisten pribadi Yoni, yaitu yang bernama Pepi, yang sebelumnya sempat berbicara dengan nada tinggi soal menyinggung soal konflik hukum antara keduanya. Dalam beberapa tayangan, Pepi pun juga terlihat seperti sedang memarahi Lesti, yang kemudian memicu sorotan publik. Namun, beberapa hari lalu, Pepi pun akhirnya memberikan klarifikasi atas sikapnya tersebut. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada Lesti atas beberapa ucapannya yang mungkin terdengar keras dan emosional. Pepi menegaskan bahwa tidak ada niat untuk memojokkan Lesti dan bahwa yang diinginkan oleh Yoni Dores hanyalah klarifikasi secara langsung dari Lesti tanpa ada motif lainnya. Ia juga menambahkan bahwa ekspresi wajahnya yang tampak marah di layar kaca kemungkinan merupakan hasil editan yang membuatnya terlihat sedang meledak-ledak emosinya. Hingga ia pun berharap agar publik tidak salah paham atas niat dan penyampaiannya itu. Menanggapi permintaan maaf sang asisten, Yoni Dores pun memberikan respon, di mana mengaku sempat memarahi sang asisten lantaran sempat meledak-ledak di depan para awak media. Padahal Yoni sendiri merasa Lesti adalah artisnya. Ya kita kan sesama manusia dan apalagi kita kan juga mungkin kalau dilihat kemarin itu kan saya itu seperti ya marah-marah, berbicara salah. Ya saya harus minta maaf. Sebagai seorang muslim, sebagai sesama manusia, agar masalah ini sepertinya tidak meruncing. Karena pada dasarnya Pak Yoni ini hanya ingin Lesti itu sowan doang. Jadi kalau tahu
bukan minta maaf lagi dia, saya marahin habis. Karena waktu wawancara saya nggak ikut ke Poldanya waktu itu. Waktu pertama kali. Pertama kali, kalau ada nggak mungkin terjadi itu. Sampai bilang, ngapain itu bahasanya kayak gitu? Oh, berarti. Gua nggak ngerasa. Nggak ada urusan soal itu, tapi kita pihaknya ke lagu aja gitu ya Om? Iya, kalau begitu saya marahin habis. Bilang apa? Gua nggak merasa kalau Lesti itu artis gua. Kenapa? Kayak ada bahasa bakul apa? Saya juga dengarnya ngilu. Di tengah badai pemberitaan yang menimpa sang anak, lantas seperti apa Endang Mulyana, ayah Lesti, yang muncul ke publik dan buka suara? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah badai pemberitaan yang menimpa sang anak, hingga beberapa pihak pun akhirnya muncul. Endang Mulyana, ayah Lesti, muncul ke publik dan buka suara, meski hanya dengan kalimat yang singkat namun penuh makna. Ya, saat diberondong pertanyaan oleh para awak media dalam sebuah kesempatan, Endang Mulyana tampak meminta doa untuk Lesti, seraya memohon maaf. Bahkan di tengah permintaan maafnya itu, ayah Kejora pun juga meyakinkan bahwa kondisi putrinya pun baik-baik saja. Namun, tetap memberi pesan kepada Lesti agar tetap sabar. Pasang badan lagi buat doain aja deh. Ayah kecewa nggak ya? Ayah kecewa nggak ya? Ya. Menyayangkan apa adanya layanan Giling juga nggak sih ke London nih? Ayah kaki kecewa nggak ya? Makasih ya. akan disosialisasikan. Baik aja. Doain aja. Lagi ngapain ya? Ya keadaan hati-hati. Alhamdulillah baik-baik aja alhamdulillah. Keadaan Dede Lesti gimana ya? Ayah, katanya kabarnya lagunya sudah lama. Apakah benar? Nggak bisa saya yang jelasin, mereka udah pada tahu. Ya makasih ya. Pesan-pesan aja ya ayah. Buat Lesti gimana? Alhamdulillah karena kita juga Ada pesan buat Lesti? pesannya ya Doanya? ya tetap bersabar, semangat, sehat aja. Itu ya. Oke, makasih ya. Makasih ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.